Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bi muhasabati iman. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi sholatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyina bidrati atas baliknya Muhammad alaihissalam wa ila hadratin syahidi sadatina subhanahu hakikin wal awliya sholihin wal ulama amilin aina makanu masyakil adil lama murifiya khususan ila hadratin awliya sadalatina balatina fi bidatina Indonesia wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal masjid mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahu wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil wara wa tariqatil bayda wa tamasukita bi harakatil da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibahi khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata fil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin.
Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Rekreasi Rohaniah Aulia Usisah, wisata rohani Wali Songo, Pasujudan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam seger waras, sugih wibowo, rahayu, barokah, manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka muhasabatul iman, mengintrospeksi diri, mengoreksi diri tentang keimanan dengan mengambil referensi firman-firman Allah yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah muhasabah kita tentang keimanan, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lanjutkan muhasabah kita surat Al-Baqarah ayat 254. Saya minta tolong dibacakan perwakilan Bu Lastri membacakannya. Ya, volumenya agak dibesarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli
ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khallaqul wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi manfaat, tidak lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikian tadi firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 254 yang dibacakan oleh qari'ah kita Al-Mukarramah Ustazah Wastriyah. Berikut terjemahannya. Mari kita tafakuri. Kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Ayat 254, tolong disimak dan perhatikan, saya bacakan ulang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, infakkanlah oleh kalian, belanjakanlah oleh kalian, mimma, dari apa-apa, razaqnakum, yang kami rezekikan kepada kamu sekalian, min qabli, dari sebelum ayat tiya, datang, dari sebelum datangnya yaumun, hari, labaiun, yang tidak ada jual beli, fihi, di dalamnya, wala kulatun, dan tidak ada persahabatan, wala syafa'atun, dan tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan, wal kafiruna, dan orang-orang yang kafir itu, hum, mereka itu adalah az-zalimuna, orang-orang yang zalim. Paham? Apaan? Bolak-balik, kita sudah berapa kali balik Allah menyeru kita yang mengaku beriman dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan penuh kasih sayang, sekaligus mengajarkan kepada kita, ya,
Kalau sayang itu manggilnya wahe. Kalau yang sayang sama suami ya wahe kanda. Ya kan? Sama istri ya wahe dinda. Ya, panggilan sayang. Ya Allah aja begitu. Wahe. Woi sini lu. Bapak. Saking sayangnya dipanggil suruh apa? Anfiku, berinfaklah kalian. Disuruh apa? Berinfak. Infak itu rupiah konten. Untungnya dari mana? Buat kita nabung. Nabungan kita di sana. 100.000 diinfakkan 50 ya. Kurang tinggal. Hitungan matematika itu Pak kurang, tapi kalau hitungan Iya. Masa Allah sayang nyuruh kita rugi ya? nggak mungkin, nggak mungkin. Berinfaklah kalian. Apa yang diinfakkan? Mimma. Dari apa saja. Apa saja itu ya apa saja. Apa saja bentuknya apa? Rozaknakum, yang aku rezekikan kepada kalian. Apa saja yang aku rezekikan? Ya, hidup itu rezeki bukan? Rezeki. Rezeki Pak. Infakkan rohnya, infakkan hidupnya di jalan Allah. Ya, kalau roh ini diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah, berarti kita telah mengakhiratkan roh. Gila benar. Contohnya, nah ini Rajin ngaji. Ya. jangan duit terus aku kira. Kalau infak ya duit. Kalau ngomongin infak sedekah ngapur-ngapur. Karena yang terpikir itu duit. Ini mah apa aja nggak butuh duit. Mata rezeki bukan. Bisa kedep ini rezeki bukan. Masih bisa kedap-kedep, masih bisa melek. Ya kan? Infakkan di jalan Allah, matanya diakhiratkan supaya nanti di akhirat nggak menjadi orang yang buta. Contohnya sekarang ini baca Quran, baca kupingnya Dengerin. ya dengerin. Kedengeran nggak suaranya? Dengar. Dengerin bagus, nggak dengerin bagus. Yang dengerin boleh, yang nggak dengerin juga Boleh. kalau nggak enak dengerin, kupingnya mau disumpel pakai keset sambil mainan HP, silakan. Yang bawa keset ya kan? Tuhan dengerin macam-macam, tapi nggak pernah dibawa ke jalan. Nanti di akhirat nggak ada kupingnya. Kalau di akhirat budek, nggak enak, nggak enak budek. Ya, apalagi kakinya. Diimpakkan jalan. Contohnya sekarang ini jalan ke padepokan. iya, jalan berangkat ngaji untung. Kalau orang tuh dari rumah udah niat mau berangkat ngaji, kakinya belum melangkah, dosanya udah diampuni. Begitu melangkah, pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. bahkan lebih baik daripada membesuk 1000 orang Sakit. bahkan lebih baik daripada mengurus 1000 jenazah. Tenaga. Saya enggak.
Kalau ngantuk Pak orang kok. Dan hadisnya jelas. Ya kan? Dulu suka saatan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan qaulul laka min ikti alhin rokobatin. Plastik. Oh, plastik masuk. Pakainya. Plastik masuk. Artinya julus suka, julus jalasa itu duduk. Julus suka, dudukmu saatan, sesaat aja. Fi majlisil ilmi, di majlis ilmu untuk menuntut ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Mana ilmu yang diridhoi Allah? Ini Yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Pinter. Sesaat aja. Udah duduk belum? Udah berapa saat? lama. Jam 1 jam Pak. Jam. Iya, sesaat. Kelata masuk kolama. Kamu nggak usah pegang pulpen atau pensil. Itu nggak pegang pensil itu. Wala taktubu harfan, dan bahkan kamu tidak menulis walau satu huruf pun. Khairul laka, itu lebih baik bagi kamu min iski alfi rokobatin, daripada memerdekakan 1000 apalagi mau pegang pensil mau nulis. Jadi ngantuk, lebih lagi, bahkan lebih baik dari membesuk 1000 orang Sakit. berarti nek dihitung 1000 budak itu satu budak berapa? Kita nggak pernah budak satu aja nggak punya. Yang sering malah kita mulu yang dibudak. Tapi dengan adanya begini merdeka, malah sama lebih baik dari memerdekakan 1000. Bahkan lebih baik daripada membesuk 1000 orang Sakit. kita membesuk orang sakit di pasar Rebo atau di Bunda, Harapan Bunda. Itu kan kalau naik ojek berapa? 10.000 lah ya. 15. Pulang pergi 30. 30. Masa besok orang sakit? Nggak bawa tentengan. Parcel. Iya kan? Parcel lah. Jeruk kok. Pasal 100. Taruhlah jeruk sekilo. Jeruk 1 kilo berapa? 25. Hah? 25. Yang nggak ada 50. 25 itu yang paling jelek. Lupa banget sih 30 ya? 25 sama 30. 30 sama 30 sudah 60. 60.000 satu. Satu yang dicenguk. Itu kan kalau yang dibesuk satu, ini kan 1000. 1000. Iya. 60.000 kali 1000 berapa? Berapa itu berapa? Berapa? 60 juta. 10 juta. Cuman duduk begini doang, lebih baik daripada 60 juta. Tunggu sampean ada tamu. Ada kamu Oh, ada tamu. Nanti jam 2. Mau nganterin duit 50 juta. Pilih mangkat ngaji apa pilih rapat? Ngaji dulu Pak, ntar setengah 2 kita pulang. pulang dulu Kan jam 2 kita ngaji dulu sampai setengah 2 jam setengah 2 kita pulang. Nah, janjinya malam nggak sesuai ekspektasi. Jadi Pak, janjinya malam Pak. Jam 2 izin pulang sebentar ambil duit ya. Kita pulang dulu ya. Iya. Izin dulu Pak, Jangan pulang pulang. Nanti ganti Kalau dianya nggak mau balik kabar. lagi. Ya. Wah, panas udah jam 2. Kita ada Jam maghrib 4 aja. balik ngaji. Ya kan gitu ya. Aman. Ngaji sih baru lah. Peret. Bajingan kan duitnya. Bakarin tuh. Untung apa rugi? Untung. Cuman duduk kok.
banyak umurnya. duit. Ya kan? Malam Selasa aja mau diantar juga semua. Makanya apa aja direzekikan itu kesehatan makanya udah ya mangkat. kan, mulutnya dipakai baca Quran Ya. ya kan, baca Quran lancar pernah ngaji pirang-pirang tahun baca Lancar. lancar. Sama anak teko ya, Pak. Iya. Saya Pak, saya Pak. Kalau bukan guru ngaji itu pantas kata-kata Diajak ngaji Kan kadang suka keder, Pak. Apalagi kalau ada bapak dan grogi. Iya. Jadi kalau yang bener ya salah. Curhat dong, curhat Mak. Kalau salah diingetin langsung Ya biar nggak hilang kabeh sampai mana keder. Asalnya Pak Kiai dah. Apalagi ya ada bosan ya. Nah, iya gitu. Bisa pakai helm ya belajar. Keder, Pak. Jadi keder, bukan masalah keder. Bisa pakai helm ya. kemudian baca Quran tiap hari lah baca Quran. Saya itu tidak penghafal Al-Quran, saya bukan penghafal Al-Quran, saya bukan pengkhatam Al-Quran. Saya itu khatam Quran baru tanggal 29 Ramadan kemarin. Itu udah 37 tahun ngajinya. Kenapa kok 37 tahun? Ngajinya diulang-ulang, kalau belum lancar belum pindah. Jadi dia satu ayat diulang-ulang sampai lancar. Udah lancar baru pindah, diulang-ulang sampai lancar. Pertama billahi a'udzu billahi, lama-lama bisa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena diulang-ulang bisa lebih 5 kali saya kalau ini kan udah nggak lancar lanjut, nggak lancar lanjut, ketahuan banget kalau orang nggak punya minat baca. Akhirnya aku ngajari muridnya ya ngono. Lanjut. Udah dewe ngono. Dia sendiri begitu, tapi ngajarin muridnya gitu. Muridnya belum lancar baca, lanjutkan. Wah, saya kadang-kadang geleng-geleng saya. Bukan seandainya. Ya, ini mohon maaf. Seandainya ada guru ngaji kok begitu. Lanjut, ketahuan bacanya aja masih plek-plek kok. Lanjut. Lain B plus mulai. Bukan seandainya. Motivasi. Saya guru ngaji lagi lewat jalan, ada ibu-ibu lagi ngobrol. Kali kan dia mbak, kamu naik sore ngeterno anak ngaji ya, jadi padepokan guru, iya ya udah lama, udah itu, udah Quran belum, masih ikro. Aku ngaji ning kono, terus saiki wis hafal 1 juz. Anak ini ngaji ning padepokan wis setahun urung iso maca. Iki ora nama. Kira-kira kalau guru krungu ngomongan ngono lho. Enggak karena sih diulang-ulang. Diulang-ulang. Ya tak ora enak. Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Kalau pengen muridnya bisa baca Quran lancar, gurunya harus punya minat belajar, minat baca supaya baca Qurannya lancar. Kurang lancar aja lanjut. Contohnya Pak Wato. Pansel kalau Pak Wato ngomong ini, aku mau coba Quran lancar. Memang minat bacanya ada, maka itu 1 ayat diulang, aku belum lancar, belum pindah. Ya kan, ini masih gusak-gusuk, lanjut. Coba sekarang gini aja buat barometer, buat tolok ukur. Kenapa orang baca Yasin rata-rata lancar? Karena sering baca. Minat bacanya ada. Ya. Pokoknya nek malam Jumat Yasin ada. Suruh baca yang lain kan
Ya karena diulang-ulang ya Pak lancarnya ya. Nah, makanya begini ini namanya muhasabah. Koreksi diri. Bener nggak sih kita ini beriman? Infakkan lah. Mata bukan mata kita, kuping bukan kuping kita, mulut bukan mulut kita. Infakkan di jalan Allah. Buat rajin baca Quran, ini kan firman Allah. Buat mendengarkan ayat Quran, kan firman Allah. Buat mengucapkan kalam. Dan kaulan sadidah itu kalau ucapan yang berbobot yang pasti benar. Setiap berakhir baca Al-Quran mesti shodaqah. Benar bukan benar. Kok orang lihat kebenaran nggak minat? Coba deh kalau mau konten Facebook, weboh sampai tonggo-tonggo melok heboh, sergepe Facebookan. Tonggo heboh itu gara-gara sergep Facebookan. Berantem itu juga gara-gara baca WA dan baca Facebook. Nggak ada apa-apa aja. Coba baca Quran, nggak ada orang berantem. Iya, betul. Betul nggak? Tato. Wah, ini modal tul. Kita samanya betul. Ini kan namanya muhasabah ya Bu. Iya. Muhasabah itu menghisap diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sekarang ini. Sebelum nanti dihisap di hadapan Allah. Kalau sekarang kita masih bisa mengadakan perbaikan. Kalau nanti Nggak bisa. udah nggak bisa. Sekarang yang nyemak cuma Pak Waro orangnya baik, ya kan? Iya. Betul. Kalau salah Kalau bisa malaikat. Waris. Kalau siapa baru di depan Pak Waro ada alasannya grogi lah segala macam, nanti di depan malaikat gimana? gimana? Totolan Mbak. Totolan juga. Rotok. Rotok. Dilatih, dibiasakan dari sekarang. Kalau kita sama Al-Quran nggak melekat dalam rohaniah kita, mungkin nggak di alam kubur ditanya wama imamuka terus bisa menjawab Al-Quran imami. Nah, itu dia. Iya Pak. Cuman gitu, tidak Itu doang. dah doang Pak. Raditu billahi robba, lidahnya. Iya. Wabil islami dina, lidahnya. Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, lidahnya. Ya, mempelajari hadisnya aja wekal, baca hadisnya wekal. Apa meneh ngapalin? Gimana nih Pak? Wabil Qur'ani imana lambene. Aku nih kan lambene kan udah kesumel sama itu, sama tanah kuburan. Yang jawab itu rohaninya. Tempatnya bukan di kuburan, tapi di alam. Makanya di akhirat kan alam kubur itu awal daripada kehidupan akhirat itu di alam kubur. Yang itu di alam kubur jiwa kita, rohani kita, jasad kita, goroyoan cacing. Jadi yang jenengan lihat, ibu lihat, awatan sama lihat. Ini ya saya bukan punya saya juga boro-boro ya kan bisa memiliki. Ya kan ujung-ujungnya yang sama lihat nanti cuman menjadi makanan cacing-cacing di kuburan itu. Semakin gemuk saya, semakin gemuklah cacing-cacing di kuburan itu. Makanya saya juga nggak mau terlalu gemuk. Karena apa? Bikin gemuk Cacing. tahu, tapi juga jangan terlalu gemuk. Kasihan cacingnya. Kasihan cacingnya juga kalau terus Jadi omongan nanti di kuburan pelit banget. pelit apa orang dagingnya Oh dia no, dia pelit banget Pak belum cacing. baru kulit Lo ngeliat. Longit no dia no, kasihan cacingnya dia. arek Bandung karo untut ngono bareng ya. Kayak saya cacingnya seneng. Kembang. Oke ya. Jadi
seluruh tubuh kita ini bisa diinfakkan. Jangan kecil hati kalau nggak punya duit, kita masih bisa infak kok, kita masih bisa sedekahkan di jalan Allah. Apa yang direzekikan oleh Allah untuk kita, hidup kita, waktu kita, pikiran kita. Gini bener? Enak dong nih. Syukur-syukur naik duit. Jadi kalau duit ya, Tuhan tuh menjanjikan. Orang tuh bodoh nggak mau kepada Quran. Orang pada menggandakan uang ke tempat dukun ya kan. Iya. Apa yang ada dijual, emasnya dijual, ya kan, sawah dijual. Alasannya apa? Mau digandakan. Ujung-ujungannya Penipuan. Ikutin Al-Quran, ikutin Allah kalau mau menggandakan uang. Iya. Saya udah buktikan kok. Kamu buktikan lagi boleh. Itu saya sama anak-anak saya operating, saya mau menjalankan nggak enak, aku dikira sombong. Mana saya ada nggak usah gengsi punya bapak pengangguran, ayah pengangguran nggak usah gengsi, tenang aja. Kenapa? Ayah bisa menggandakan uang. Nah, uangnya nggak ada sharingnya. Uang kertas digunting-gunting. Ya. Betul ya? Makanya anfiku mimma rozaqnakum. Mau menggandakan uang? Kok nggak mau, kenapa? Loh, emang salah? Kalau saya menggandakan uang salah nggak? Enggak, kalau menurut Al-Quran mah nggak salah. Saya ngikutin Allah. Iya, nggak salah. Loh, biasanya Pak Papa kalau ngomong di Quran ada, jadi soalnya kayak Quran berjalan gitu loh Bapak itu. Itu udah dibuktikan sama anak-anak sama. Bisa ya? Kawan kucing lotok. Coba Mbak Betty Mbak Betty cari Mbak bawa Betty. Quran nggak? Enggak. HP kan bisa baca. HP ngaji lah Bapak. Nanti Quran. Ini ada Quran nih. Saya nanti HP. Ada HP kan ada. Oh, mau coba HP. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 261. Mana satu? Nah, iya, saya hanya pengen menunjuk karena siapa yang melarang? Nyembet, nyembet. Siapa ya? Berarti baca yang keras. Atau siapa yang udah ketemu? Sudah baca. Yang udah ketemu baca. Belum itu. Baca deh, belum deh. Kalau satu huruf 10. Belum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya sekalian. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya. Lagi Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Kedengeran nggak? Ya, Allah melipat gandakan, nanti kedengeran nggak? ya. Bukan bahasa basi, wong disebutkan kok. Jadi masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali kabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Terus kalau habis baca gitu ngucap apa? Shadaqallahul azim. Nggak mungkin bohong. Ayo kita hitung. Masalu, perumpamaan, permisalan, dimisalkan, diumpamakan. Ya.
Perumpamaan apa? Alladzina orang-orang yunfikuna yang mereka menginfakkan, menafkahkan, membelanjakan. Apa yang dibelanjakan? Amwalakum, harta. Amwalahum, harta mereka. Kalau tadi kan tubuh kita, ini harta. Harta bisa uang, bisa barang yang kemudian bisa diuangkan, itu kan ya kan harta kan, amwalahum. Jadi perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti apa? Kama salikabatin, diibaratkan seperti menanam satu benih ya, kama sali kabatin. Nah, ambatat sab'a sanabila, satu benih itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Satu benih tumbuh 7 Tangkai. Kalau benih ini uang 1000 misalnya, Jadi 7. satu lembar, sekarang enggak satu benih, satu lembar. Yang paling kecil aja berapa? 1000. 1000. Itu tumbuh 7.000. Betul nggak? Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin, Siap saya. di dalam tiap-tiap tangkai ini mi'atu habah, menghasilkan 100 biji. 100. 700. Jangan biji terus ya. Kalau biji itu yang seneng ibu-ibu, yang nggak seneng bapak-bapak. Ya, diganti. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan satu lembar, paling kecil aja 1000, akan tumbuh 7 menjadi 7.000. Masing-masing ini nanti berbiji lagi 100 lembar. Jadi 1 kali 7 kali 100 jadi berapa? 700. Nanam 1 jadi 100, jadi 700. Jadi kalau biji itu, satu biji itu uang 1000, itu bisa menjadi 700.000. Buktikan boleh, saya udah buktikan. Baru. Dan saya boleh meyakinkan, nih kalau nggak percaya, tanam 1. Sebentar lagi nih, tumbuh pertama tumbuh 4 dulu, 4 ke 2 100, jadi 400. Tiba-tiba tumbuh lagi 3, masing-masing 100 loh. Tak buka itu 300 Pas. tambah 400 Pas 700. 700. Nanamnya kemarin Mas lembar ya, Pak? selembar, Kembalinya 7 kembali 700. lembar. Seriusan. Dan saya janjian. Nih, percaya nggak? Lihat saya. Hanya beda. Tanya Andri. Lihat saya. Iya. Ya, kamu. Saya mau menggandakan uang. Boleh ya? Boleh. Ikutin uang. Gandakan uang. Sebentar lagi. Bener nggak kamu? Nunggu 2. Iya kan? Ya. Tuh, mesti ngelihat dia. Nunggu 2. Bijinya 200. 100, ya kan? Ya. Dukul lagi 2. 100. 400. Pukul lagi 3. Dukul lagi tadi. 3. 3. 100 sama lagi. 300. Betul ya? Itu fakta. Sampai geleng-geleng loh. Kok bisa ya? Kok bisa? Iya kok. Bisa ada ilmu menggandakan uang jangan kok. Allah menggandakan. Ikutin dong petunjuknya. Allah. Karena ini udah dinas. Masalahnya jenengan kan nggak yakin.
Makanya iman ini kudu diintrospeksi, dikoreksi, muhasabatul iman. Tenang nggak aku ini iman sama Al-Quran? Yakin nggak? Cinta nggak? Ini masing-masing ada tulisannya jelas surat. Saya tanya, sama Allah cinta nggak? Cinta. Tenang nih. Nah, oke, cinta. Ya, kita mencintai seseorang. Lama nggak berjumpa. Tiba-tiba malam-malam ada yang ngetok pintu. Jam 1 malam. Sinten niku? Kula sinten Warto. Wah. Lah ajeng napa? Ajeng beta Warto. Warto napa? Titipan amanat. Titipan. Amanat napa? Niki ngeterke surat. Surat dari si Fulan misalnya. Dari siapa? Tarso. Wah, kekasih bisa umpama. Buru-buru buka pintu enggak? Buru-buru. Ada Surat. langsung dibuka apa nunggu besok? Dibuka. Isinya apa ya? Cinta. Udah dibuka, taruh di bawah bantal. Dibuka lagi, penasaran dibuka lagi. Kadang dicium, taruh lagi di bawah bantal. Buka lagi, cium lagi, ya kan? Aku kan pernah muda. Zaman dulu. Saya mah biar bodoh, nggak mau kalah sama yang muda-muda ini. Sebodoh-bodohnya saya pernah tua, pernah muda, tapi sepindah-pindahan sama kan belum pernah tua. Sudah Pak, sudah tua. Ini sekarang Pak. Tua. Sudah Pak, sudah tua. Sudah menua. Menua bersama. Bisa dipahami. Kita menua bareng ya Pak? Menua bersama. Itu ya. Jadi jelas kan. Jadi perumpamaan orang menginfakkan hartanya. Kalau tadi kan bukan harta yang ada di fisik. Di jalan Allah ya, di jalan Allah ya. Itu seperti orang nanam satu biji, nanti satu biji tunggu 7, setiap tangkai ini berbuah lagi 100. Berarti 1 dilipat gandakan menjadi 1 dilipat gandakan oleh Allah menjadi berapa? 700. Plus lihat ayatnya, wallahu yudhaifu, dan Allah masih akan melipat gandakan lagi mayasa kepada siapa yang dikehendaki. Kenapa? Wallahu wasi'un. Allah itu maha luas karunia-Nya. Alim, dia maha mengetahui. Oh, dia nih yang punya keinginan. Oh, dia pengen dilipat gandakan. Ya kan yang dikehendaki yang punya keinginan. Bisa dipahami itu? Keren. Jangan takut. Nggak ada orang miskin, nggak ada. Makanya ini yang diperintah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Hei orang yang beriman, infakkanlah, berinfaklah kalian, ya menginfakkan akalimu mimma dari apa saja razaqnakum yang aku rezekikan kepada kalian. Apa saja? Kita infakkan. Itu. Kenapa? Min qabli, sebelum ayat dia yaumul labeu, sebelum nanti datang suatu hari di situ tidak ada lagi jual beli, nggak ada. Kita mau memberi, nggak ada yang menerima. Kita mau infak, mau sedekah, nggak ada lagi yang disedekahi. Loh, repot nggak? Bingung mau sedekah kemana, mau infak. Sebelum datang satu hari nanti, kita banyak orang yang mau sedekah, tapi nggak ada yang disedekahi. Itu. Sekarang itu udah mulai susah. Kita nyari kategori fakir miskin seperti yang di fikih, sekarang bayar susah. Ya. Padahal al-fakir itu tidak mesti orang nggak punya duit, tidak mesti orang nggak punya apa makan.
Kadang ada orang rumahnya gedung, maka mobilnya bagus, dia termasuk al-fakir. Makanya para ulama-ulama yang arif billah, penyusun kitabnya banyak, selalu di akhirnya al-fakir. Kenapa? Dia orang yang benar-benar butuh kepada Allah, itu al-fakir. Menjadikan orang pada gitu, Insya Allah nih. Nah, mau suratnya ya mana sana? Kalau dari surat cinta datang. Ya kan? Enggak, ini kita kan muhasabah seperti ini. Selama ini kita begitu. Jadi jangan menyalahkan Allahnya. Jangan saya ngomong gini, saya setiap saat. Saya ngobrol sama Allah setiap saat. Ada kesempatan ngobrol. Sekarang kita lagi ngobrol. Untung jangan ikut, jadi ikut ngobrol sama Allah. Saya diambil tiap hari. Kalau Mbak siapa namanya? Mbak siapa yang teleponan sama Allah kemarin lebaran? Di Jawa. Yang Di Jawa. Nah, Mbak Benung. Dia kan, oh udah lebaran dia aku teleponan sama Allah gitu ya. Itu mah ya, aku setiap hari ngobrol sama Allah. Tiap hari ngobrol sama percaya enggak? Percaya. Jangan yo iso nek gelem. Caranya gimana? Ikutin Rasulullah. Rasulullah harus bisa ngobrol sama Allah. Cuma Rasul. Ada hadis mengatakan gini, pengen nggak ngobrol sama Allah? Mau tahu nggak caranya? Mau. Mau tahu aja, kalau mau tahu bingit. Nih, ada hadis yang udah begini. May yuridu ayyatakallama ma'allah fal yaqra'il Qur'an. May yuridu, barang siapa yang berkehendak kepengin ayyatakallama, untuk berbincang-bincang, bercakap-cakap ma'allah, bersama Allah. Bagaimana caranya? Fal yaqra'il Qur'an. Maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini kita yakini sebagai kalam firman tuh. Saya lagi ngobrol nggak nih? Kata Allah, iya. Bilangin aja ibu-ibu tuh, ben ora tambeng. Ngono gini malah ini. Ajak ngobrol, kan enak kan? Kenapa? Kita ngerti ya. Kayak dialog, kayak dikasih tahu gitu. Terus krosong, ngono lah. Oh iya ya, jangan pesimis, Jadi Allah aja selalu menyeru. Jadi wahai orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang aku rezekikan kepada kalian. Sebelum datang suatu hari nanti, tidak ada lagi jual beli di sana. Jadi arah belanja yang angel, awalnya itu, mau ora butuh. Ngapain jualan? Uangnya udah banyak. Ya kan? Enggak ada. Dikasih aja tuh enggak ada. Walakulatun, udah pada saya tuh enggak ada persahabatan. Udah masing-masing sibuk dengan saya sendiri. Terus ya, mau ke sana juga nggak butuh sama kita. Sini kita juga nggak butuh sama dia. Yang kita udah punya. Kita persahabatan, perseduluran kan supaya hidup itu bisa saling melengkapi. Maka ada yang diberi rezeki lebih, ada yang pas, ada yang kurang, supaya ada interaksi saling melengkapi dalam hidup menjadi kehidupan yang harmonis. Coba sak lingkungan kita sugih kabeh repot. Iya, minta tolong angel, Pak. Ngobrol bisa ora angel. Masa tau dodolan sini. Sugih apa belanja? Aku sugih dak sampai malam-malam pasar-pasar. Oh, duit. Aku dadani gendengnya. Pak yo ora kok ben. Sugih. Sugih aku dadani gendeng. Ora gelem. Ya. Bener coklat Arabnya tak. Arabnya tak apa nama. Ampun boten apa, aku benere mau beli coklat. Oh, duitnya sakit. Sik terpaksa. Iya dong.
mulai stempel barang enak ya. Suke. Gitu. Nggak ada lagi persahabatan karena Pak orang nggak ada seranggung. Masing-masing. Arab arisan malah juga arisan. Enggak ada arisan barang. Arisan yang ngomong ambil duit nek jagaan pas ambil duit nek ana sing njupuk aku ae ngono kae. Ayo ndaro saliki ditawani nolak kabeh. Oh, ora Suke kan. Tar aja. Tar aja. Suke kan. Udah ada yang Ya, kan? dapat. Suke semua. Iya, Pak. Ditakoni ayo siapa yang mau? Enggak ada yang mau. Itu dalam berita masalah. Mergo pedungane salam seger waras sugih wibowo. Alhamdulillah. Aku sambil duit orang mau ambil aja. Iya, betul, Pak. Ya tak jupuk dhewe, Pak. Ah, sih enggak jupuk dhewe. Bener kan? Itu kan fakta itu. Iya. Gitu. Terus wala syafaat nggak ada, kalau menolong nggak ada. Orang butuh pertolonganmu, nggak beda. Ayo. Untuk pertolongan itu aku lanjut duit, buat diutangi, kan ya. Oh dikasih gitu. Nggak ada, kalau menolong nggak ada. Repot nggak? Repot, Pak. Makanya mumpung masih banyak peluang. Tapi yang paling efektif adalah di jalan Allah. itu. Makanya kalau saya kan modalnya simpel, kalau saya itu mungkin ibu-ibu lihat lah kenyataan. Saya itu senangnya ngajak mangan loh. Iya. Tapi saya nggak sembarangan, nggak mau sembarangan ngajak mangan. Loh, karena ada gini Bu, ada rambu. Rasulullah menyatakan layak bulto amaka ila takiyun. Layak kul, jangan sampai makan amaka makananmu atau rezekimu ila kecuali takiyun, orang yang takwa. Aku rumah sana ketaatan saya nggak seberapa, ya kan? Dosa bertambah terus, ya kan? Kita ini kadang taatnya nggak seberapa nih dihitung itu. Kita kan kalau ngoreksi ibadah kita, yang diterima yang mana sih ibadah kita ini? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kalau dihitung-hitung ya, nah iya. Kalau saya sendiri itu ketaatan kurang. Coba bisa supaya saya ketutup kekurangan taat saya itu melihat ibu-ibu ketaatan gitu ya. Rajin doa, rajin ngaji, rajin apa. Saya sukanya apa? Ayo makan begitu. Kenapa? Ini orang takwa. Alasan saya sepele Bu. Kalau ada makanan yang dimakan oleh orang yang takwa, makanan itu dicerna di sini. Setelah dicerna di sini, dicerna kan jadi darah. Makanan dimakan, dicerna kan jadi darah. Darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Ketika saya ada makanan tak sesuap atau 2 suap masuk ke perut jenengan, dikurus itu sama babat-babat yang belumnya kayak anduk, terus ditetesin empedu yang rasanya pahit ya, itu nanti didistribusikan. Ada yang dari darah putih, ada dari sperma, ada yang dari darah merah. Darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Ketika darah mengalir ke seluruh tubuh, ibu bisa beraktivitas kan? Karena darahnya lancar, berputar. Karena ibu orang yang taat. Hari Rebo mangkat ngaji, darahnya ikut ngalir nggak? Zaman ngaji dapat pahala, mau melangkah dosanya diampuni, terus darahnya ikut ya? Oh, Itu simpel kalau saya itu, karena nggak bisa kayak orang-orang. Ntar ibu deng sholat asar, Allah, darahnya ngalir nggak? Waktu Allah berruku nggak? Darahnya ikut ruku nggak? Itu darah dari hasil makanan. Keren ya Bu? Bisa diterima kan? Bisa dipastikan? Bisa dibuktikan? Bisa, emang begitu prosesnya. Kita harus cerdas.
Makanya aku seneng nangani mangan itu paling seneng mangan nawan. Paling susah mangan nawan bubur itu paling mahal. Seleranya apa? Sampai saya nyari berita ya. Dia seleranya apa sih? Sambal bawang. Oh, sambal bawang, Pak. Sambal bawang ya? Sambal bawang tuh. Jadi itu banyak Ibu. Itu kalau kita cerita. Jadi nggak harus kayak orang gimana enggak. Ya sesuai kemampuan. Saya nggak punya duit ya, tenaga, pikiran, minimal dungo, itu Pak. Keren sebetulnya, jangan ragu. Kalau masalah lipat gandakan ngapain jadi ayat 261 itu untuk melipat gandakan. Karena kita nggak tahu hasilnya, nggak tahu dan kita nggak yakin, karena emang ya jarang baca. Coba kalau Qul wal falaq An-Nas, rajin baca kan? Ya kan? Kalau kayak yang tadi masa lalu nanti nayung fiku nanti macet-macet botolnya, malah nggak pernah baca itu. Nah makanya rajin, sering-sering ulang-ulang. Nah, terus kalau kamu nggak mau yakin, nggak mau percaya, ya dengan janji Allah, ya wal kafiruna. Dan ada pun orang-orang yang kafir, yang kufur, yang nggak mau percaya, itu kata Allah, mereka itu adzolimuna, orang-orang yang bukan mendolimi Allah, tapi dolim terhadap diri sendiri. Nabi Adam itu pernah punya kesalahan satu toh, nggak boleh makan buah kuldi, metik buah kuldi, dia metik, itu satu toh itu sudah di surga. Turunin ya, iblis itu nggak punya kesalahan banyak, salahnya cuma satu, nggak mau hormat sama Nabi Adam tok di surga dan dikutuk sampai dia. Ya kan? Kita kira-kira berapa kira-kira kita? Di satu tok loh. Ke surga juga belum, mau masuk surga itu baru kepengen. Insya Allah masih pakai mudah, ya sulit. Mudah-mudahan itu sulit. Mudah-mudahan itu sulit apa gampang? Mudah-mudahan itu sulit. Nek mudah gampang, tapi nek mudah-mudahan. Mudah gampang. Kalau naik motor ya motor beneran, naik motor-motoran. Iya. Bisa dipahami dah? Ayo jadi itu kelihatannya sunyi ya, serius ya, lagi merenung ini kan, iya juga ya kan, namanya muhasabah. Makanya Nabi Adam tidak ada doanya satu-satunya, doa Nabi Adam yang ampuh ya Robbana dolamna anfusana wa ilam takfirlana wa tarhamna dia nggak minta ya. Nggak minta diampuni, cuman dia menyadari dan mengakui, merasa dolim. Kita kan nggak pernah merasa dolim itu. Kepedean kan merasa paling baik itu. Ketika nggak boleh kalau pas selfie itu kan paling ayu dewi kalau saya ngono kan. Senengannya ngono masih ya kan. Iya Pak. Loh, coba Kak, redaksinya doa Nabi Adam, minta ampun nggak dia? Enggak. Dengan penuh kesadaran dan pengakuan, Robbana ya Rob, wahai Tuhan kami, dolamna, kami sadar, kami akui, kami ini telah mendolimi anfusana, diri kami sendiri. Enggak minta ampun. Coba bayangkan ya Rob, wahai lam takfir lana. Coba jika engkau nggak mengampuni kami, bakal kamu, jika engkau nggak menyayangi kami, lalu kita namanya pasti yang termasuk orang lain. Jadi sebetulnya kesadaran itu yang dibutuhkan, bukan astagfirullahaladzimnya. Karena ngaku astagfirullahaladzim tetapi nggak merasa salah. Coba kira-kira cocok apa bukan? Hati ini kalau orang ini nggak nyam. Orang
alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Batabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik firwarham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu